Terus gimana sebaiknya Gus? Balik ke yang tadi itu, bahwa yang negatif itu juga penting. Apakah dibiarkan begitu saja? Sebaiknya ini harus dibiarkan begitu saja karena ini posisinya penting. Keberadaan negatif itu Gus, Iya. dibiarkan begitu saja yang terbaik itu, ataukah ya tetap diberi nasihat supaya mereka berubah menjadi baik. Tapi di sisi lain, ketika itu dilakukan terus, akhirnya tidak imbang kalau sudah baik Ya. semua Gus. Iya, makanya itu. Nah ini sebaiknya bagaimana Gus? Ya kita menyikapinya? Ya kita kembalikan kepada Rasulullah itu tadi. Cara menyikapi Rasulullah bagaimana? Ya tetap disampaikan. Perkara yang tidak iman ya sudah, biarkan saja. Lakum dinukum waliyadin. Ya gitu. Yang penting sudah kita sampaikan. Berarti yang baik tetap harus disampaikan tanpa harus khawatir bahwa nanti yang namanya negatif atau keburukan itu habis ya Gus. Tidak usah khawatir ya, karena yang memberikan hidayah adalah Allah sendiri. Nah, dan itu pun harus kita modifikasi Mas. Cara kita menyampaikan kepada satu golongan dan golongan yang lain, ini harus kita modifikasi. Seperti guru saya dulu, Toreko, itu pernah seperti ini. Ada seorang, katakanlah pengusaha. Dia dapat bantuan dari katakanlah dari dermawan dapat bantuan untuk membangun sebuah yayasan. Dan ini proses pembangunan sudah terlaksana, dalam proses Mas Yan, belum selesai ya. Itu datang ke guru saya, Yai, saya minta barokahnya Yai, saya bangun yayasan, bangun sekolah, biar cepat selesai Yai, saya minta barokahnya. Kemudian guru saya itu bilang seperti ini, ya sudah, saya doakan semoga pembangunannya berjalan lancar, tapi kalau mau beli mobil belakangan aja dulu. Gitu. Tahu ya, guru saya itu tahu kalau dia itu mau korupsi dari dana bantuan itu tadi, dia ingin beli mobil gitu loh. Makanya guru saya itu menyindir tamu itu tadi dengan kata-kata yang halus. Ya kalau mau beli mobil belakangan aja, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti biasanya gampang tersingkir, gitu. Dari saya itu, soalnya uang gitu itu malaikatnya kejam-kejam. Beda kalau uang yang didapat dari bekerja, nguli, itu malaikatnya sabar-sabar. Itu kata guru saya, cara menasihatinya itu seperti itu. Nah itulah yang saya maksud modifikasi Mas. Kita modif cara kita menyampaikan kepada umat. Intinya penyampaiannya harus penuh kasih sayang. Iya, tetap kita sampaikan kebaikan itu, tetapi harus kita modif bagaimana cara umat ini bisa merespon apa yang kita sampaikan, bisa merespon tanpa ada pertentangan, gitu loh. Kita sampaikan secara rahmat, secara halus dengan kata-kata, contohnya seperti itu tadi sama guru saya. Toh guru saya kan sudah tahu kalau dia mau korupsi, tapi kenapa guru saya kok masih menasehatin dan sepertinya mendukung dengan korupsi yang dia lakukan, yang kamu itu mau lakukan itu loh, kan tahu dulu guru saya itu. Kok enggak, guru saya itu, jangan kamu mau korupsi ya, kok enggak seperti itu gitu loh. Kok masih dinasehatin secara bagus yang itu. Soalnya kalau uang itu malaikatnya kejam-kejam. Kalau hasil kerja dari keringat sendiri itu malaikatnya sabar-sabar kan gitu. Nah, itu kan salah satu nasihat yang diberikan oleh seorang guru, tapi hatinya tidak tersinggung, hatinya orang yang dinasihati tidak tersinggung gitu loh. Ya. Nah itu yang saya maksud modif gitu loh. Itu juga kalau dikaitkan
di dalam ayat Al-Quran itu ada pembahasan penjelasan bahwa mungkin juga mengena juga Gus, bahwa para nabi, para rasul itu diturunkan Wa ma dengan arsalnaka illa rahmatan lil alamin, salah satunya ya itu juga bahwa mereka itu diturunkan berdasarkan bahasa kaumnya lah, Iya. begitu, ada bahasa kaumnya begitu Gus. Yang Iya. dimaksud bahasa kaumnya itu ya salah satunya gimana memodifikasi bahasa penyampaian tadi itu supaya bisa diterima Ya, dengan iya, Mas. baik Iya. gitu. Iya. Bukan berarti kalau bahasa Arab ya bahasa Arab, bukan itu ya. Iya, bukan hanya itu. itulah maksudnya. Makanya Al-Quran itu kan dibuat versi Arab. Itu kan kenapa Al-Quran itu diturunkan di Arab? Karena di dalam riwayatnya, karena waktu zaman itu umat yang paling kerusakannya terbesar itu di daerah Arab. Makanya Nabi Muhammad diturunkan di Mekah, di Arab, karena waktu itu di situ pusat orang kafir terbesar di situ, gitu loh. Jadi kan seperti orang Jawa ya harus menerjemahkan bahasa Arab itu menurut versi Jawa. Apa maksud dari Al-Quran yang diturunkan secara bahasa Arab? Ya kita modif dalam bahasa Jawa seperti apa maksudnya. Baru kita sampaikan kepada orang Jawa, baru maksud. Lah kalau kita sampaikan cara bahasa Arab, orang Jawa ya enggak paham, Mas. Ya. Seperti contohnya khutbah Jumat. Ada memang sebagian golongan dari teman-teman kita itu yang enggak mau untuk bahasa Jawa, enggak mau terjemah, katanya bid'ah, gitu loh. Nah, jadi khutbahnya bahasa Arab. Ya mana paham orang-orang tani yang pergi Jumatan gitu ya paham, Mas. Kita dari kaum Jawa. Ya seharusnya dari bahasa Quran itu kita terjemahkan maksudnya dengan bahasa Jawa, baru umat ini akan memperoleh siraman karena hasil dari pendengaran yang dia pahami. Nah, kalau bahasa Arab, sedangkan orang-orang dari jamaah Jumat itu tidak mengenal bahasa Arab, ya dapat dari mana hidayah, petunjuk? Dia nggak paham. Nah, jadi kalau khutbah Jumat itu yang menurut saya yang baik ya harus diversikan sesuai dengan bahasa umat di situ, biar umat di daerah situ itu paham apa isi Al-Quran, harus kita terjemahkan dengan bahasa mereka, kan gitu. Nah kalau sekarang kita monoton bahasa Arab saja, sedangkan yang disampaikan ini kaum Jawa, ya sampai 100 tahun kita dakwah juga tidak akan berhasil, Mas. Tidak akan memahami umat itu. Tapi tidak cukup di situ ya Gus ya, iya. Modifikasinya, karena banyak juga kalau ini bicara tentang khutbah lah, contohnya khutbah Jumat itu banyak juga yang di dalam khutbah Jumatnya itu sudah diterjemahkan berdasarkan bahasa yang dapat dipahami oleh jamaah, tapi caranya itu justru di sana itu terlalu keras, mengkafir-kafirkan, memvonis ini, memvonis itu. Nah, modifikasi yang jenengan maksud tadi itu gimana supaya bahasanya itu mudah untuk diterima, tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan cara-cara yang ekstrim lah. Ya, yang kesannya itu kan ada pembatasan, kesannya orang-orang itu dibatasi. Betul. Dan akhirnya mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, gitu loh. Nah. Jadi bahasa itu harus dimodifikasi seolah-olah kita menyampaikan itu, kita memahami betul suasana hati mereka, keadaan keadaan mereka. Intinya bagaimana supaya apa yang disampaikan itu
bisa masuk masuk ke dalam hati mereka, dan mereka bisa memahami, dan dia ingin keluar dari kegelapan itu tadi. Ya itu enggak mudah, Mas. Itu harus itu tadi, keempat tahapan syariat, toreko, hakikat itu tadi harus dikuasai dulu, harus dialami dulu, baru seseorang itu akan penuh dengan rahmat cara menyampaikannya. Kalau hanya salah satu tahap saja seperti syariat saja, belum bisa, Mas. Di toreko pun ya belum cukup, di hakikat pun ya belum cukup juga, tanpa kemakrifatan. 4 tahapan ini harus dikuasai dulu, baru bisa sempurna cara kita menyampaikan, memodifikasi apapun pencerahan kepada umat itu bisa terakumulasi dengan baik, dengan sempurna gitu, tanpa harus merugikan umat. Enggak seperti itu. Bahkan saya sendiri juga sering memberikan uang terhadap jamaah itu, ya, karena saya punya. Kalau saya kelihatan kok sepertinya ini kesulitan, ada salah satu jamaah kesulitan tentang hutang, tentang ya saya panggil, misalnya ini kamu punya hutang ya, iya, terus terang ini saya kasih, ini wis saya punya uang segini, mungkin meskipun tidak bisa melunasi hutang kamu, paling tidak bisa mengurangi beban kamu lah. Sering saya seperti itu. Nah itu kan metode-metode, salah satu metode atau cara untuk menyentuh hati mereka, gitu loh. Makanya kan salah satu sahabat, kita kembalikan kepada riwayat Rasulullah, sahabat Umar itu kejam-kejamnya orang, Mas. Sahabat Umar itu ceritanya riwayatnya kan seperti itu. Kenapa Rasulullah semudah itu meluluhkan hatinya? Ya salah satunya dari situ. Mungkin Rasulullah ketika sahabat Umar ini susah, selalu datang figur Rasulullah untuk memberikan nasihat pada dia, saling menyupport, kasih uang. Kenapa kamu kok susah, Umar? Mungkin seperti itu loh, mungkin loh ini. Apa kamu punya hutang? Ini saya punya sedikit uang, mungkin bisa mengurangi beban kamu. Nah, mungkin seringnya Rasulullah membantu seperti itu, peduli dengan Sayyidina Umar, dan akhirnya Sayyidina Umar tersentuh hatinya, dan akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Rasulullah, kan gitu. Meskipun Rasulullah nggak gampang perjalanannya, Mas. Seperti itu dulu. Makanya Rasulullah merasakan dulu bagaimana perasaan mereka, umat ini, apa yang dia butuhkan, apa yang umat butuhkan. Ini harus seorang ulama ini harus peka, harus bisa memberikan motivasi apapun itu agar umat ini mau senang untuk berbagi, senang untuk menasihati, senang untuk melakukan kebaikan. Kan itu intinya.